Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Statistika Terapan. Hari ini kita akan membahas tentang uji perbandingan dua kelompok data saling bebas. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua kelompok data saling berpasangan, kemudian lebih dari dua kelompok data saling berpasangan. Maka sekarang kita belajar menguji dua kelompok data saling bebas. Nah, outline yang akan kita bahas, yang pasti kita harus tahu dulu definisi dari dua kelompok data saling bebas. Lanjut, kita akan mempelajari uji statistik apa yang cocok untuk menilai atau menganalisis perbandingan dua kelompok data saling bebas. Dan terakhir, kita akan bersama-sama melakukan praktik menggunakan SPSS. Definisi dua kelompok data saling bebas adalah pengamatan dua data yang berasal dari dua populasi yang berbeda. Contohnya, ingin mendapatkan data hasil citra pada kelompok pasien laki-laki dan pada kelompok pasien perempuan. Jadi nanti akan ada dua kelompok data, yaitu kelompok data hasil citra pasien laki-laki dan kelompok data hasil citra pasien perempuan. Jadi itu arti dari saling bebas, yaitu berasal dari dua populasi yang berbeda. Nah, ada banyak sekali uji komparasi yang ada di sini, uji statistik yang tujuannya untuk melakukan uji komparasi atau uji perbandingan. Uji statistik yang cocok untuk dua kelompok data saling bebas adalah independent t-test. Nah, tujuan dari independent t-test pastinya melihat uji perbandingan atau membandingkan dua kelompok data yang berasal dari dua populasi yang berbeda. Asumsi yang harus dipenuhi, yang pertama skala datanya harus interval atau rasio. Kemudian yang kedua, datanya harus berdistribusi normal. Nah, sekarang kita punya studi kasus. Studi kasus di sini adalah ada seorang mahasiswa D4TRP yang ingin melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan aromaterapi terhadap kecemasan pada pasien MRI lumbal. Nah, jadi penelitian ini melibatkan 32 pasien yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok kontrol, artinya kelompok ini tidak akan mendapatkan aromaterapi apapun. Kemudian yang kedua adalah kelompok eksperimen, artinya kelompok ini akan mendapatkan aromaterapi perlakuannya. Nah, kemudian pengukuran kecemasannya berdasarkan denyut jantung yang akan diukur ketika pasien selesai melakukan pemeriksaan MRI lumbal. Nah, pertanyaannya, apakah ada beda kecemasan antara pasien yang menggunakan aromaterapi dengan pasien yang tidak menggunakan aromaterapi? Nah, kemudian ini data hasil pengukurannya. Jadi ada 32 responden dibagi menjadi dua kelompok. 16 responden pertama akan mendapatkan aromaterapi, kemudian 16 responden selanjutnya tidak mendapatkan aromaterapi. Jadi disebut sebagai kelompok kontrol. Nah, kedua hasil pengukuran ini, mari kita sama-sama lakukan entry. Kita entrykan dulu ke dalam SPSS, kemudian kita olah bersama menggunakan uji independent t-test. Yuk, sama-sama kita buka aplikasinya. Iya, baik. Ini adalah gambaran atau tampilan dari aplikasi SPSS ya, adik-adik. Di sini tampilannya sekilas mirip dengan Excel, yang mana
ada kolom dan ada baris, dan masing-masing ada sel-selnya sendiri-sendiri. Kemudian ayo kita buka juga data latihannya yang sudah saya tautkan di laman ini berupa Excel. Kita buka, nah tampilannya seperti ini ya. Jadi ada kolom dan ada baris. Maka nanti kita rename terlebih dahulu untuk kolom. Jadi var ini adalah artinya variabel, kita rename dulu. Untuk kolom 1 variabelnya namanya apa, kolom 2 variabelnya namanya apa. Dengan cara kita pindah dulu ke menu variable view. Silakan adik-adik lihat kiri bawah ya. Di sini ada variable view, silakan diklik. Nah, kita rename terlebih dahulu untuk nama-nama variabelnya. Yang pertama kode sampel ya. Jadi apapun data yang kita entrikan di SPSS, sebaiknya ada kode sampelnya. Kemudian ada usia, kemudian ada variabel denyut jantung dan jenis aromaterapi. Denyut dan ada aromaterapi. Oke, kode sampel karena sama dengan pertemuan sebelumnya, kode sampel ini mengandung abjad ya, ada K001, maka type-nya tidak boleh numerik, tetapi harus diganti ke string. Kemudian, maka dia kalau string otomatis berubah menjadi nominal. Sedangkan usia sama denyut, dia adalah data berskala rasio. Nah, untuk yang aromaterapi, kita lihat di Excel-nya, aromaterapi ini ternyata jenisnya cuma ada 2, yaitu cedarwood sama kontrol saja. Dan dia termasuk data kategorik ya, karena tidak mengandung angka sedikit pun, maka data kategorik. Pilihan data kategorik berarti ada 2, termasuk skala data nominal atau skala data ordinal. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira apakah ada tingkatan antara cedarwood sama kontrol? Ternyata tidak ada tingkatan ya, semuanya setara ya. Jadi sama-sama jenis aromaterapi, satunya tidak diberi, satunya diberi. Jadi tidak ada kontrol lebih tinggi dari cedarwood, atau mungkin sebaliknya, cedarwood lebih tinggi dari kontrol, tidak ada posisi seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya variabel jenis aromaterapi ini berskala nominal. Oke, kita pindahkan dulu bahwa dia berskala nominal. Kemudian nanti ketika kita entrikan, ini mengandung abjad sehingga berubah jadi string, sedangkan untuk yang variabel jenis aromaterapi, kita tidak boleh menggantikan dia bertipe string. Kenapa? Kalau dia diganti tipe string, maka dia tidak bisa dimasukkan ke atau tidak bisa dianalisis menggunakan uji statistik. Maka harus kita kode ulang. Untuk cedarwood, ini saya beri kode 1, sedangkan kontrol saya beri kode 2. Yuk, gimana caranya? Kita kembali ke SPSS, pengisian kode 1, 2, khusus untuk yang aromaterapi, kita masukkan ke sini. Jadi kita klik bervalue 1 atau berkode 1 ketika dia cedarwood. Klik add. Lalu berkode 2 ketika dia termasuk kelompok kontrol. Lalu klik add, dan di sini kita tinggal OK. Oke. Nah, kita kembali ke data view. Kita tata dulu supaya agak rapi. Tinggal kita kopikan. Jadi kita kopikan dulu dari K001 sampai denyut jantung. Kita klik kanan, pilih copy. Di sini kita pilih paste. Nah, usianya ada 2 digit di belakang koma, denyutnya juga 2 digit di belakang koma. Jumlah respondennya ada K032. Kita cross-checkkan ke tabel
data Excel-nya ternyata benar, ada 32 responden dan masing-masing data usia dan denyut jantung tidak mengandung desimal, sehingga kita ubah desimalnya menjadi 0. Nah, khusus yang aromaterapi ini agak sedikit berbeda ya. Karena tadi kita sudah sepakat cedarwood ini harus di kode 1, kontrol di kode 2. Maka silahkan kita entrikan secara manual berkode 1, berubah jadi cedarwood. Nah, itu 1, 1. Tadi sampai responden ke-16. Kemudian responden ke-17 adalah kelompok kontrol. Nah, seperti ini. Nah, nanti di tempat adik-adik ada yang SPSS-nya masih tidak berubah, jadi tetap berkode 1, berkode 2. Cara memunculkan kata cedarwood sama kontrolnya adalah kita klik view, kemudian kita kasih centang yang value label. Jadi kalau di sini posisinya tidak dicentang, maka dia hanya kodenya saja yang muncul. Tetapi kalau dicentang value labelnya, maka dia muncul kata-katanya. Oke, nah lanjut berarti data ini sudah siap dianalisis. Kemudian kita lihat studi kasusnya. Pertanyaannya adalah apakah ada beda tingkat kecemasan pasien yang diukur berdasarkan denyut jantung antara pasien yang menggunakan aromaterapi dengan pasien yang tidak menggunakan aromaterapi. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada beda denyut jantung pasien yang tidak menggunakan aromaterapi dengan pasien yang menggunakan aromaterapi. Nah, tapi ada asumsi, jangan lupa ada asumsi yang harus dipenuhi untuk uji statistik independent t-test. Yang pertama, datanya harus berskala interval rasio. Nah, di sini karena yang akan dianalisis adalah denyut jantung dan hasil pengukurannya adalah termasuk data berskala rasio, maka asumsi pertama terpenuhi. Kemudian asumsi kedua, apakah data tersebut berdistribusi normal? Maka kita harus menguji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitas di sini harus berdasarkan kelompoknya masing-masing. Maka kita grupkan dulu untuk kelompok cedarwood sendiri dan kelompok kontrol sendiri. Dengan cara kita pilih data, kemudian kita pilih split file. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Pilih organize output by group. Nah, grup yang akan kita gunakan adalah grup aromaterapi. Kita pindahkan ke sini, artinya nanti data kita akan tersplit menjadi 2 kelompok data, yaitu kelompok data cedarwood dan kelompok data kontrol. Lalu kita klik OK. Nah, ketika muncul split file telah aktif seperti ini, maka bisa kita langsung lakukan uji normalitas. Ada yang masih ingat caranya? Iya, betul sekali. Kita lewat Analyze, Deskriptif, dan pilih Explore. Yang kita analisis adalah denyut jantung ya. Kita pindahkan terlebih dahulu. Kita pilih Plot. Lalu centang Normality Plot with Test. Kita klik Continue. Oke. Nah, dia akan menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama adalah kelompok cedarwood. Hasilnya, normalitasnya, karena dia jumlah respondennya ada 16, sehingga termasuk data kecil, maka menggunakan uji Shapiro-Wilk, yang mana nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya data denyut jantung kelompok cedarwood berdistribusi normal. Lanjut, kita ke kelompok yang satunya, yaitu kelompok kontrol. Ini ya, ini termasuk kelompok kontrol. Kita lihat di sini, sama, karena respondennya ada 16 juga, maka termasuk data kecil, dan yang dibaca adalah nilai signifikansi yang Shapiro-Wilk.
Karena dia lebih besar dari 0,05, maka dia termasuk data berdistribusi normal. Nah, bisa disimpulkan kedua data ini berdistribusi normal, baik yang kelompok data Cedarwood maupun kelompok kontrol. Oke, ketika dua asumsi sudah terpenuhi dengan baik, maka kita kembalikan dulu ke satu kesatuan data. Jadi jangan lagi dikelompokkan seperti ini, maka kita pilih yang analyze all cases, artinya tidak ada pengelompokan lagi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul split file off, artinya pengaturan splitnya sudah dimatikan. Oke, lanjut kita melakukan uji statistik yang sesungguhnya, yaitu independent test. Caranya adalah klik Analyze, lalu pilih Compare Means, dan pilih yang Independent Sample Test. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Silahkan pindahkan variabel yang akan dianalisis ke tes variabel. Dan grouping variabelnya ini adalah kelompoknya. Pindahkan ke sini. Lalu define group. Nah, kita masukkan kode kelompoknya. Jadi grup 1 berkode 1, grup 2 berkode 2. Kita klik continue. Artinya kita akan membandingkan data denyut jantung pada kelompok 1 dan kelompok 2. Lanjut klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi ada dua tabel hasil dari uji T. Yang kita baca adalah tabel yang pertama dulu. Ini adalah tabel data deskriptif, analisis deskriptif, yang mana jumlah N atau jumlah respondennya masing-masing kelompok sama, yaitu 16 responden. Kemudian nilai rata-rata denyut jantung antara kelompok Cedarwood adalah 96 dan kelompok kontrol adalah 95. Jadi beda tipis ya, rata-rata denyut jantungnya. Ini standar deviasinya dan ini adalah standar errornya. Lalu kita pindah ke tabel yang kedua, yaitu tabel hasil uji statistik independent test. Yang pertama kita baca adalah Levenu test, ini untuk melihat homogenitasnya. Jadi apabila nanti hasilnya ini lebih dari 0,05, artinya data homogen, maka yang dibaca yang baris pertama, yaitu equal variance assume. Jadi kondisi varian yang homogen, maka yang dibaca baris yang pertama. Apabila hasil Levenu testnya menunjukkan tidak homogen alias heterogen, maka yang dibaca adalah equal variance not assumed. Nah, kebetulan di sini nilai signifikansinya baik yang homogen maupun yang heterogen itu sama, maka kita pilih salah satu saja. Dan inilah yang dibandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfanya tadi di soal menunjukkan alfa 0,05, maka ini dibandingkan dengan 0,05. Kita lihat ternyata 0,729 ini lebih besar dari 0,05. Artinya H0 diterima. Nah, kita susun dulu hipotesis statistiknya. H0 tidak ada perbedaan denyut jantung antara kelompok Cedarwood maupun kelompok kontrol. H1 ada perbedaan denyut jantung antara kelompok Cedarwood dan kelompok kontrol. Nah, karena ini H0-nya diterima, maka dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada beda denyut jantung antara kelompok Cedarwood dan kelompok kontrol. Alias sama. Baik dia diberi Cedarwood maupun tidak diberi Cedarwood, sama-sama memiliki denyut jantung yang rata-ratanya mirip, yaitu sekitar 95-96. Begitu. Ya, ini adalah praktik uji statistik independent test. Maka silahkan adik-adik berlatih secara mandiri.
Kemudian kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.